satu penyakit yang hanya diderita oleh kaum pria, penyakit prostat. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya. Kali ini Oma ingin membahas satu penyakit yang hanya diderita oleh kaum pria. Ya, tentu saja ini bukan hanya bermanfaat untuk kaum pria, tapi pasangan kaum pria, ya ini wanita, ya pastinya harus tahu, supaya kalau misalnya entah anak entah pasangannya yang terkena penyakit ini, kita bisa membantu mengatasinya cara alami, ya. Oke, kita bahas kali ini penyakit prostat, ya, penyakit prostat. Oke, nah, apa sih prostat itu? Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria, hanya pria, yang membungkus saluran kemih, jadi saluran kemih atau uretra, ya. Kelenjar prostat berfungsi mengeluarkan cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma. Jadi ini memang sangat pengaruh ya untuk tugas para pria yang sudah menikah tentunya ya. Lalu ukuran prostat normalnya sebesar biji kenari, ya. Akan membesar nanti bisa menjadi bengkak itu, ya. Lalu kalau tidak segera bisa diatasi, memang prostat ini penyakitnya kalau ringan ya namanya hanya membengkak saja, ya. Tetapi kalau sudah sampai pemeriksaan PSA itu untuk mengetahui apakah ada kanker atau enggak, kanker prostat itu pemeriksaannya ukurannya nanti PSA itu tinggi apa rendah atau normal apa enggak gitu ya. Nah, ini mula-mula tadi bengkak lalu terjadilah radang menjadi kanker. Nah, ini masukan juga untuk Ancu dari pengalaman Oma. Kalau satu penyakit apapun itu sebetulnya ya, kalau itu meradang dan terjadi terus-menerus tidak bisa diatasi, hati-hati, bisa saja ini menjadi kanker gitu ya. Kanker itu kalau ini bisa karena terjadinya radang yang terus-menerus ya. Ini gejala dari prostat adalah mulai dari kesulitan saat berkemih, saat harus kencing, kemudian juga gejala nyeri saat berkemih, jadi sampai kadang-kadang menggigil seperti itu. Lalu frekuensi buang air kecil bertambah saat malam hari, jadi sering sekali. Lalu adanya darah pada urin, kadang-kadang bisa saja terjadi seseorang mengeluarkan darah pada saat buang air kecil. Lalu rasa sakit di perut bawah, ya, bahkan di alat kelaminnya. Ini penyebabnya tadi bisa karena infeksi bakteri pada saluran kemih dari penyakit seksual yang menular. Ini untuk para yang dewasa ya. Ini biasanya penyakit seksual. Bakteri bisa menjadi penyebab dari penyakit peradangan prostat tadi ya. Dari bakteri bisa menjadi radang. Lalu juga nyeri pada saat ejakulasi. Ya, ini untuk orang dewasa ya. Pada saat ejakulasi ataupun berhubungan seksual itu sakit. Bisa juga terdapat darah pada sperma. Kemudian kesulitan untuk buang air kecil karena aliran urin yang melemah. Jadi ini misalnya maaf nih, ini kan saluran kencing nih, prostat nih di ujungnya sini, kiri kanannya sini. Makanya sebesar biji kenari. Itu kalau dia membengkak terus menekan ureternya, ya bisa menjadi kesulitan untuk buang air kecil atau bahkan kesakitan, ya. Dan juga mengalami penurunan fungsi seksual. Apa namanya? Kalau sudah terjadi kanker misalnya ya. Ini kanker pada prostat, ini kelenjar kecil berukuran kenari yang menghasilkan cairan sperma tuh tadi ya.
Kemudian prostat pria penghasil cairan semen memberi nutrisi dan mengantarkan sperma. Sebetulnya begitu ya. Lalu terjadi kesulitan buang air kecil atau terlalu sering pada malam hari. Kemudian beberapa jenis kanker prostat tumbuh secara lambat ya. Jadi ini perlu dipantau. Kemudian jenis lainnya bersifat agresif dan memerlukan radiasi, operasi, terapi hormon, kemoterapi dan perawatan lainnya. Ini apabila sudah terjadi kanker. Yang bisa mengetahui ini kanker apa bukan, tentu saja pemeriksaan medis tadi ya, kalau diperiksa PSA-nya. Kesembuhan pasien yang operasi kanker ini tergantung dari jenis kanker yang diidapnya. Tentu saja kalau sudah stadiumnya lanjut ya berat memang ya. Tetapi kalau baru mulai masih dini itu bisa segera diatasi, artinya stadium 1-2 itu bisa sembuh secara total. Nah, kalau secara medis memang bisa diobati dengan obat-obatan antibiotik. Bisa juga dilakukan operasi kalau secara medis. Nah, itu kan medis. Sekarang kalau Oma nih, Ancu, bagaimana prostat itu diatasi secara alami? Ya, nih, jadi misalnya mau konsultasi medis boleh, tetapi mari yang tradisional juga kita lakukan. Nih, misalnya ini dia kenapa Oma bawa tomat nih. Solusi untuk mengatasi prostat, ternyata buah tomat ini potensial sekali untuk mengatasi gangguan prostat ya. Memang nanti yang lain lagi bisa dengan solusi mandi air hangat, terus mengkonsumsi biji labu, lalu minum teh hijau, biji semangka, biji wijen. Ini menurut literatur begitu, tetapi yang paling gampang adalah ini ya. Ini contoh, kalau kita mau makan secara langsung ini tomat ini bisa, tetapi ternyata menurut penelitian tomat ini akan bisa punya khasiat obat lebih tinggi, mengandung likopen nih ya. Ini Oma informasikan nih bahwa tomat ini mengandung vitamin C, vitamin A, vitamin B, dan juga vitamin E ya, serta juga ada karbohidrat, protein, kalsium, banyak sekali. Tetapi yang untuk prostat ini ternyata kandungan likopen namanya. Kandungan likopen ini kalau kita mau merebusnya lebih dulu, ini meningkatkan menjadi 171%. Kan bagus banget. Jadi kalau mau bikin jus tomat sebaiknya memang nih, contoh nih, kebetulan memang rebus air nih, sudah mendidih ya, sudah mendidih, kita masukkan tomat utuh seperti ini nih. Oma kebetulan juga kepengen makan tomat, Oma paling seneng nih tomat ini 3 deh, nanti Oma setelah begini nanti bisa di jus ya. Nah, jadi direbus dulu begitu dengan apinya kecil, atau minimal diseduh air mendidih, bisa saja ya. Sudah, tidak usah dikupas, tidak diapa, cuman begitu saja utuh. Nanti bisa diaduk-aduk misalnya ya, contoh ya. Nih, ini sudah airnya mendidih, lalu kita aduk begini supaya bisa matang secara keseluruhan. Lalu kita tutup lagi ya. Oke, ditutup lagi. Nah, setelah 15 menit baru nanti kita konsumsi. Boleh di jus atau dimakan. Kalau Oma sih senengnya dipotong-potong, nanti Oma contohin ya, dipotong-potong lalu dikasih gula. Itu enak sekali ya. Oke Ancu, jadi pesan Oma sih kalau mau memanfaatkan tomat ini perlu dipanaskan dulu atau direbus ya. Ini solusi untuk mengatasi prostat bagi kaum pria terutama. Oh iya, yang perlu menjadi catatan, prostat ini biasanya
akan mengganggu kaum pria yang usianya 50 tahun ke atas. Itu yang harus diwaspadai. Kalau anak-anak muda sih enggak ya. Tetapi kalau sudah usia 50 tahun ke atas biasanya perlu diperiksa atau diwaspadai apabila pada malam hari sering kencing ya, atau bagian ini prostatnya atau bahkan kelaminnya itu terasa nyeri atau sakit. Berhubungan seks juga dengan pasangan, kalau sampai sakit itu kita harus waspada, perlu dicek and recheck ke medis. Ya Anju, mudah-mudahan sharing Oma tentang prostat ini bermanfaat, terutama mencari solusi yang alami bagaimana jangan sampai nunggu sakit. Artinya kaum pria perlu sering-seringlah konsumsi tomat. Bisa dijadikan minuman, bisa juga dicampur ke dalam tumis atau masakan. Oke? Semua orang bisa sehat.